Halo, selamat datang kembali di Politik Kemarin Sore dan podcast Cerita Orang Dalam. Sangkain gue mau dioper. Belum ada arahan. Oh gitu ya? Sorry. Gimana nih enaknya? Langsung aja apa? Lanjut. Ini aja. Yang roll lebih lucu, Fe. Iya betul. Yang roll lebih lucu betul. Yang apa? Udah gak usah lanjut lagi. Pakai klarifikasi. Banyak banget ini suaranya. Pemerintah bahas Omnibus Law lu pakai klarifikasi. Bener. Ya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di sini Politik Kemarin Sore kita collab sama podcast Cerita Orang Dalam. Kita mau bahas soal keramaian dan kekacauan yang terjadi seminggu ke belakang. Nah mungkin akan jadi collab pertama kita ya. Yup. Ya. Jangan pertama dong. Pertama sih benar. Iya benar pertama. Benar pertama. Yang jangan terakhir, Bang. Kenapa dilarang? Iya. Nah di sini ada gue, Ave, nanti yang akan lead diskusinya. Terus ada dari PKS ada Agoy. Halo, gue Capricorn. Iya Capricorn. Iya. Masih berusaha untuk anonimus ya gue ya. Iya betul sekali. Saya takut tukang pajak masih. Terima kasih. Aku tukang bakso. Lalu ada Dani dari PKS. Halo. Mas Dani. Dari Cerita Orang Dalam ada Bang Nobi. Halo Bang. Halo. Lalu ada Bang Angga. Ya. Dan ada Aris. Halo Mas, selamat sore. Selamat sore juga ya. Mantap. Nanti di podcast kolaborasi kali ini kita akan bicara soal seminggu ke belakang recent update. Lalu kemudian kita akan ngomongin soal hot takes, opini soal respon soal aksi dan pandangan pro kontra soal Omnibus Law itu sendiri. Terus nanti kita ngomongin soal sebenarnya gerakan tolak Omnibus Law ini punya chance nggak sih, punya chance nggak sih? Lalu kemudian di akhir nanti kita ngomongin kesimpulannya. Oke, kita masuk ke intro aja langsung. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Ya, halo, selamat sore semuanya. Sorry ma bro. Selamat sore. Sorry ma bro. Berenam nih. Rame bener ya. Rame bener ya ini. 4 lagi kuota demo PSBB habis nih. Kan? Biasanya kalau rekaman cuman ada 2 suara lainnya, sekarang ada 5 suara lainnya. Ya mantap lah ini. Mantap. Nah, thank you semuanya udah bisa gabung di Sabtu sore ini. Kita mau review sebentar kali ya. Sampai Sabtu sore ini apa aja yang kejadian gitu ya. Jadi sejak hari Senin disahkan tanggal 5 Oktober disahkan, dari mulai Selasa sampai Jumat itu banyak banget gelombang unjuk rasa. Dan mungkin puncaknya itu ketika hari Kamis sampai 1.100 orang itu ditahan di Jakarta dan katanya dites semuanya itu dites dan 14 orang dites reaktif. Ini menurut suara.com. Nah, nanti mungkin bisa ngomongin lebih jauh soal ini karena kok bisa semalam doang terus 14 orang dites reaktif gitu loh. Kita mau swab aja seminggu nunggunya kan ya. Kalau reaktif kan emang cepat. Oh ini tesnya tes rapid ya. Nah itu tuh. Yang tidak akurat itu. Tapi di berita tulisannya positif soalnya. Iya. Namanya minggu berita. Ya. Kalau pakai reagen nggak ngerti ntar orang Bang. Nah terus yang kedua ini ada belasan gubernur ya. Mungkin hampir semua yang masuk berita itu ya gubernur yang gue tahu yang masuk berita itu memang gubernur yang dekat-dekat aja, yang Jawa Barat, Jawa Tengah. Gue pikir dekat sama lu, Fe. Iya makanya yang dekat-dekat sama gubernur. Iya. Lo kira gue anak siapa? Gila. Ya, tapi sekitar puluhan kepala daerah ya
karena kalau belasan gubernur, puluhan kepala daerah, karena ya ada wali kota, ya ada bupati juga menyurati Jokowi dan DPR soal aspirasi masyarakat soal Omnibus Law. Nah, ini nggak sama seperti mereka punya sikap menolak ya nggak sih? Betul. Karena disampaikan adalah aspirasi masyarakatnya, bukan aspirasi masyarakat. pribadi. Nah, nanti mungkin kita bakalan ngobrolin lebih jauh soal itu. Lalu yang ketiga ada sekitar 20 halte rusak. 20 halte rusak. 20 halte sebagai 20 halte. Ya. Maksudnya ini kita kategorikan, kita generalisasi aja 20 halte rusak, katanya kerugiannya sampai 55 miliar. Iya. Dari detik.com. Terus tadi gue dengernya adalah 20 hal paling rusak. Wah, mantap, apa itu? Udah dibikin list ya? Banyak banget tuh. Semuanya kalau itu semuanya nggak cuma 20. Nanti 1 jam kita bahas itu semua dong. Iya, kayak on the spot ya. Iya, makanya. Banyak banget. Aduh. Terus. Nah, itu di Jakarta. Nah, terus katanya ada yang marah-marah di Surabaya. Surabaya mana? Oh, Siapa? Surabaya katanya ada yang marah-marah. siapa? Nggak tahu. Oh. Nanti kita mungkin bahas soal itu ya. Nah, lalu setelah itu Pak Jokowi mungkin baru kemarin ya ada konferensi pers dan pesan utamanya adalah jangan percaya sama hoax yang ada di media soal Omnibus Law. Emang udah ada? Draft finalnya udah ada? Nah, nggak tahu dong. Nah, karena nanti kita akan masuk ke sana karena draftnya itu bahkan sampai sekarang belum ada ya. Itu Pak Jokowi salah ngomong, Ve. Apa dong harusnya jangan percaya hoax yang dibuat pemerintah. Iya. Iya. Kalian semua kena prank. Aduh. Nah, lalu kalau kita flashback ke hari Senin ya, itu kan memang sangat-sangat janggal nggak sih? Kok bisa hari Senin langsung hari Senin langsung sah gitu? Itu kayaknya janggal banget. Apa? Terakhir kita rekaman itu kan Minggu ya yang ngomongin si rapat pertamanya itu. Terus di situ kan katanya diselang 10 hari kan. Jadi tanggal 10 Oktober gitu kalau nggak salah. Terus tiba-tiba kenapa jadi tanggal 5 tanggal 3 ya? Sebelumnya itu tanggal 8 hari Kamis. Oh, tanggal 8, sorry. Tanggal 8. Tapi kemudian dimajuin. Entah. Itu sebenarnya bisa nggak sih ngemajuin kayak gitu? Tanya ke siapa lu? Ya siapa aja yang tahu. Kalau gue sih sebenarnya lihatnya ya bisa-bisa aja karena kan itu kan haknya DPR RI kan gitu. Tapi gue jadi ngerti jangan-jangan itu alasannya kenapa belum ada draft final yang sebenarnya gitu karena harusnya kan dipersiapkan Kamis ya gitu tanggal 8. Mereka bisa ngoreksi typo dan segala macamnya gitu. Ternyata kan dimajuin kan Sabtu diketok tahap pertama, Senin langsung paripurna. Nah, typo dan yang mau nyelipin gak sempet. Rasa sidang skripsi dimajuin ya, panik kita. Sidang skripsi tiba-tiba hari Kamis, tiba-tiba jadi Senin, wah panik itu. Belum nyiapin PPT segala macam. Iya. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi ya gitu. Tapi sebenarnya ketika kan jadinya orang-orang suuzon kan, kenapa nih majuin hari Senin gitu. Memang memang jadinya kita curiga karena udah tahu nih publik hari Kamis, terus kemudian ya memang hari Kamis itu mau dari Senin sampai Kamis itu mau dilancarkan banyak aksi kan, terus kita curiganya ini jangan-jangan gara-gara takut sama aksi nih gitu, karena abis itu DPR langsung reses ya nggak sih? Iya, karena ada yang positif juga kan banyak. Iya sih benar. Dan memang jadwalnya reses harusnya. Iya. Gitu. Nah, paripurna reses jadi kalau dicari orang, saya lagi kunjungan. Gak tahu kunjungan kemana. Nah dari situ aja dari kita mundur ke hari Senin aja udah banyak banget udah banyak banget kecurigaan dan keanehannya ya. Tapi kita mundur beberapa hari lagi itu lebih aneh lagi karena sejak kapan DPR mau begadang-begadang untuk bikin undang-undang gitu. Jadi hari Sabtu tanggal 3 Oktober itu mereka begadang sampai bikin rumusan undang-undang ini agar selesai gitu loh. Nah itu pun mau begadang, bukannya sebelum rapat udah selesai.
Sebelum dikasih ke DPR udah selesai sih. Enggak, tapi gue ingat ada satu lagi momen ketika mereka mau sampai malam-malam begadang. Gak cuma cilaka. KPK ya bang? Waktu nentuin siapa ketua sama wakil ketua DPR. Itu juga sampai malam tuh. Pokoknya yang berurusan sama mereka langsung, mereka mau sampai malam. Tapi kalau nggak berurusan sama rakyat yang lain-lain gitu, RUU PKS, RUU yang lain-lain, RUU masyarakat adat, kayaknya mereka bodo amat gitu. Yang penting kita kerja 8 jam sampai 8 jam. Gitu. Kirain yang di TikTok yang sampai malam. Nah, di TikTok yang mana? TikTok. Waduh. Tidak disambut umpannya. Umpannya tidak disambut. Ada yang dapet. Tapi bingung belokinnya bang. Gue terlalu ngerti bang. Paham. Gue ngerti-ngerti aja lah ya. Ini yang nggak tahu Aries nih ya, jangan-jangan ya. Iya. Di bawah umur nih. Aris gara-gara anak bawang jadi diem-diem aja. Menyimak bang ini bang. Menyimak. Dia nyari ilmu. Ngapain di TikTok malam-malam, ngapain anggota DPR malam-malam gitu. Dan itu pun di ballroom hotel ya. Di ballroom hotel gitu dan nggak di gedung parlemen kalau nggak salah. Bukan. Gimana di hotel mana sih dia? Mereka rapatnya? Alexis ya? Bukan nih. Lupa udah tutup. Ditutup sama. Gue lo lagi berhadapan sama yang nutup gue. Makanya lempar dulu. Main lempar-lempar aja lu. Lempar dulu aja. Tapi sebenarnya gue lupa disclaimer nih buat pendengar kita. Ini mungkin kita bahas situasi karena Omnibus Law, tapi kita nggak akan bahas Omnibus Law itu sendiri ya. Iya. Ya, karena bingung. Buat nyampe substansinya aja udah banyak masalah, apalagi di dalamnya gitu ya, Fe. 900 halaman. Mending baca yang lain gue. Iya. Enggak. Dan pun yang berseliweran di Twitter tuh aneh-aneh semua gitu loh. Karena di reply-nya kemudian baik, oh ini hoax bukan yang aslinya. Terus yang asli yang mana? Bingung. Bahkan kayaknya tadi siang gue baru dapat potongan video dari salah satu media ya, dari Kompas. Polisi ditanya gitu. Jadi iya. Bapak tahu hoax itu dari mana gitu? Ya saya dapat. Kita tahulah itu mana yang hoax, yang mana yang bukan lah. Dia juga nggak megang draftnya terus nentuin yang hoax yang mana gitu. Yang gimana caranya gitu. Jangan-jangan emang proses paripurnanya aja udah hoax gitu kan. Wah, mantap. Iya betul. Ya. Nah, terus karena kita mulai dari awal banget pembahasan wacana Omnibus Law itu kira-kira awal tahun kan sebenarnya, awal tahun 2020. Gue ingat pertama kali itu dibahas di media-media itu kayak akhir Januari gitu loh. Nah lalu kemudian sekitar 9 bulan sampai akhirnya Oktober tiba-tiba jadi, itu apa aja yang kejadian sih sebenarnya? Kalau gue ngeliat website DPR itu tanggal pertama rapat April itu pertama kali mereka ngejadwalin semua rapat terkait ini, penyusunan dan lain-lain. Terus sebenarnya di situ juga udah ada permasalahan sih sebenarnya. Jadi si undang-undang yang kan dari pemerintah nih, saat diserahkan pemerintah ke Balek itu tuh tidak dibahas di Balek, jadi langsung dibahas di panjanya, panitia kerjanya. Terus itu jadi katanya salah satu masalah, kok tidak dibahas di Balek dulu baru dilimpahkan ke Panja gitu. Karena kan kalau Panja itu isinya 40 orang, Balek itu 80 orang. Nah, si Panja yang dibentuk dari Balek ini takutnya tidak termasuk tidak mewakilkan keseluruhannya gitu loh. Udah banyak yang mulai menuntut itu sih, kesalahan prosedur di awal April itu saat tidak dirapatkan di Balek terlebih dahulu. Jadi kalau di website DPR tuh mulai dari April ini ngebut-ngebut sih sebenarnya, April sampai Juni, terus break mulai lagi Agustus. Gitu. Berarti kan memang prosesnya itu setelah masa pandemi, setelah Indonesia masuk pandemi kan. Jadi ketika Indonesia masuk pandemi, mereka dengan semangat bikin Omnibus Law gitu. Nah,
kalau tadi balik lagi, sebenarnya gue pertama kali dengar Omnibus Law itu waktu Pak Jokowi kampanye Capres di 2019. Jadi Pak Jokowi itu ngeluarin statement bahwa dia mau bikin terobosan yang namanya Omnibus Law gitu. Nah, semua orang bertanya-tanya Omnibus Law itu apa gitu. Dan gue inget kalau nggak salah ya, pokoknya beberapa ada dua. Jokowi itu nyuruhnya ada dua Omnibus Law. Yang satu yang ini yang cipta kerja, sama yang satunya perpajakan. Nah, perpajakan di Desember kan udah keluar kan. Nah, jadi ketika itu mulai, semua orang bertanya-tanya Omnibus ini apa? Karena Omnibus itu kan sebenarnya term baru di Indonesia kan. Belum ada tuh gitu, ada kumpulan undang-undang yang merevisi banyak undang-undang gitu. Makanya begitu dimulai, semua bertanya-tanya dan ternyata dikebutnya cepat saat pandemi pula gitu. Jadi ya siapa yang nggak curiga sih gitu dengan ya bukan pertama kali bikin ya Bang ya, nggak ada keraguan-raguan gitu. Iya, kayak nggak ragu-ragu. Namanya kan semua orang kalau namanya pertama kali nyobain kan ragu-ragu ya. Iya. Susah apa enggak, sakit apa enggak gitu kan? Oh iya. Apa enggak? Biasanya kan gitu. Tapi ini kayak nggak ada keraguan-raguan, langsung maju, hajar aja gitu. Mau pandemi nggak ada proses diskusi publiknya, bahkan naskah akademik yang nggak dirilis gitu. Dari itu aja udah jadi sebuah kecurigaan besar sih. Dan aneh kalau nggak ada yang curiga gitu sih kalau gue mah. Karena sudah mewakili aspirasi, Bang. Siapa tuh, Bang? Di infografisnya sudah berapa? 242 orang anggota DPR pengusaha semua. Jadi itu sudah mewakili aspirasi sudah langsung. Jadi nggak ragu-ragu udah. Iya sudah terwakilkan. Iya betul. Jadi ketika sampai bulan Oktober itu memang kita pandang prosesnya ada cacat prosedural ya. Ya nggak sih? Nah itu berarti kita memang melihat cacat prosedurnya memang sejak awal, kalau Dani bilang tadi berarti sejak bulan April. Nah, berarti sebenarnya sejak bulan April juga sudah ada penolakan, ya kan? Dan sudah ada seharusnya ya secara politis gitu. Secara politis sudah ada upaya-upaya untuk ini nggak boleh jadi nih omnibus nih. Tapi sebenarnya kelihatan nggak sih di media bahwa ada upaya itu? Kalau gue boleh bicara ya, ini gue bicara mulu dari tadi kenapa? Boleh saya izin lagi Bang. Iya Bang. Kalau nggak saya kick dari room ini Bang. Kalau pertama kali doang Bang. Nah, enggak, mas gue gini, kalau gue ngeliatnya gini, selain dari media, sebenarnya yang harus dicek adalah kan namanya bikin undang-undang itu kan prosesnya harus panjang gitu ya. Maksudnya harus naskah akademiknya diseminarkan dulu ke publik gitu. Disampaikan ke publik, dan setahu gue itu memang udah banyak elemen, buruh banyak yang nolak, civil society banyak yang nolak gitu. Dari situ aja harusnya udah jadi tanda gitu ya bahwa ini ada yang salah. Tapi kan sebenarnya yang didengerin sama pemerintah gitu kan bukan suaranya masyarakat gitu. Yang didengerin kan waktu itu seingat gue ada survei-survei, lembaga survei yang didengerin. Ada lembaga survei yang bilang seluruh masyarakat rakyat itu mayoritas setuju dengan omnibus. SMRC. Salah, jangan itu di-cut aja nanti gue di-show sama Saiful Mujani lagi. Kita biasanya nggak nge-cut Bang, maaf Bang. Iya. Kita nggak punya sound engineer Bang. Iya Bang. Aduh, nggak tapi gitu. Cuma kan yang didengar mereka, yang didengar buzzers gitu ya. Anyway ya udah. Gue nambahin dikit. Kondisinya itu kayak kontras itu sempat kalau nggak salah bulan Januari tadi sempat baca di Twitter itu ini udah minta draftnya Omnibus Law, cuma Kemenko Marves bilangnya rahasia gitu. Bayangin gak sih lo Pak Luhut bilang rahasia. ada artikelnya di Tempo kalau nggak salah. Oke. Ya. Itu buat pendengar kita ya biar lihat sendiri, bukan buat kita kan. Iya. Ya, oke, mungkin kita balik lagi ke present day ya. Ketika dari Senin sampai Jumat itu, dari Selasa sampai Jumat itu banyak banget aksi di berbagai banyak tempat gitu ya. Yang kemudian khususnya di Jakarta yang sangat disorot gitu ya. Yang kemudian aksi jadi
rusuh, anarki, lalu kemudian kita lihat banyak fasilitas umum terbakar, banyak fasilitas umum rusak dan segala macamnya. Ini ada yang punya ada yang punya opini, ada yang punya pendapat nggak mengenai itu? Sorry, sebenarnya gue koreksi dulu. Anarki itu bukan metode aksi, anarki itu sistem pemerintahan. Vandalis. Oke. Sorry. Gue kayak media mainstream jadi sekarang nih. Coba tolong. Enggak, mas gue itu biar kita nggak salah juga. Ngerti kan sistem pemerintah. Coba tanya Aris yang bakar Aris, gimana Aris? Pakai yang lempar molotov. Iya dari saya. Masuk ya Mas ya. Halo. Silakan. Sebelumnya ini Mas Aris lebih senang dipanggil anarkis atau vandalis, Mas? Halo. Apa nih? Halo. Ya. Aris yang hilang tuh. Ya. Udah diciduk kayaknya udah diciduk. Itu gara-gara ada tukang bakso bawah HT itu. Jadi dia nunggu tukang baksonya nunggu Aris ngomong. Pas Aris ngomong langsung diculik. Iya. Langsung ada bukti gitu ya. Nah, jadi kemarin waktu hari Kamis ya. Kalau gua nggak ikut, gua nggak ikut secara langsung sih aksinya. Gua lihat di depan kantor, dan kantor gua ditimpukin batu juga gitu sama demonstran. Ya. Di mana tuh kantor lo, Bang? Di Balai Kota. Wih. Jadi gua lagi sebelum Aris ngomong, karena Aris di lapangan tuh kemarin. Dia yang bakar-bakar. Gitu. Jadi dia nyuruh Balai Kota ditimpuh. Nah, itu jadi lihat situasinya gitu ya. Kamis itu pas gue keluar, gue ngobrol sama teman-teman yang aksi, peserta aksi itu, kita lagi ketawa-ketawa gitu, lagi bikin ngopi, lagi beli kopi di Starling gitu ya, ngobrol lagi dengan orasi, tiba-tiba dipukul mundur sama polisi. Itu bahkan tear gasnya sampai masuk ke Balai Kota sih. Tear gas sampai masuk. Kira-kira sengaja nggak tuh, Bang? Aduh. Saya jawab. Karena Bang yang di lokasi, kita kan cuma bisa berandai-andai. Ya, saya yakin itu enggak itu nggak sengaja. Meskipun arahnya belok ke kanan gitu, tapi salah. Halo. Tidak ada niat gitu. Terus ya udah habis itu chaos di depan Medan Merdeka Selatan, lalu pada saat kita lagi ngehalau gitu ya, ngebantu teman-teman peserta aksi yang kena gas air mata, terus teman-teman peserta aksinya mungkin mengekspresikan kekesalannya juga, ini bagian dari pemerintah gitu. Terus akhirnya kita dilemparin batu juga gitu, dilemparin batu. Tapi yang paling epic dari itu adalah ada satu, ini gue bukannya pro tentara ya, tapi ada satu tentara yang lari ke depan, terus nenangin massa gitu. Dia bilang, ini kalau gue nggak salah inget ya, mungkin Nobi bisa koreksi kalau gue salah. Tapi dia bilang, jangan kesini, musuh kita sama, kita tuh sebenarnya teman, kira-kira gitulah. Musuh kita bukan di sini gitu. Waduh, tentara siap-siap melawan DPR dong berarti. Saya nggak tahu yang dimaksud apa. Sukanya ngadu-ngadu ya. Tapi kira-kira gitu lah. Cuma maksud gue ya, abis itu masanya tenang gitu. Nggak lemparin batu lagi. Karena ada masa juga yang ditolongin di dalam ya kan. Ada yang pingsan, ada yang sesak napas dan segala macam gitu. Dan kita minta tolong tuh. Dek, tolong deh itu tenangin deh, bantu deh. Akhirnya dia tenangin. Temen lu bilangin. Jangan. Ada yang tolongin di sini, jangan. Gitu ya. First hand experience ya bener ya. Iya. Arisnya coba dari peserta yang ngelempar molotov, Aris. Lu cek. Mantap. Tukang baksonya udah diberesin ya? Ya sorry tadi ada gangguan teknis sedikit, Mas. Habis berantem sama tukang baksonya. Iya. Ya jadi kembali ke pandangan turun aksi kemarin sih ya, dari saya memang terjadi pembakaran kantor polisi, pos polisi, halte dan lain-lain di Jakarta gitu kan. Ya menurut saya itu yang suatu hal yang pasti terjadi saat demo gitu kan. Karena kenapa? Kenapa coba? Ayo. Harusnya nggak bisa ngomong. Kenapa di tengah podcast ada kuis? Orang bener ini podcast.
Sebenarnya kan sebenarnya demonstran datang aksi itu kan karena kecurigaan masing-masing, kecurigaan kita tentang omnibus law, tentang apa, dan saya yakin juga dari ribuan demonstran tersebut tidak tahu ya apa ya tentang undang-undang tersebut. Kayak gitu kan, termasuk saya juga nggak baca sih juga kan, dapat hoax dari Twitter, Instagram, media sosial lainnya kayak gitu. Jangan ngaku dulu Mas, harus Mas. Iya Mas ya. Jadi yang jelas itu kan para demonstran turun aksi itu kan ingin bertanya gitu kan, ingin orasi, bertanya gini-gini, mencari tahu gitu. Mencari tahu. Pas Aris ngomong kita diam semua ya. Terus kalau jadi serius sih, gue jadi bingung. Iya, Aris serius banget di sini. Harus dengerin. Kan jarang-jarang ngomong. Riz, tapi waktu kemarin turun ikutnya rombongan apa, Riz? Rombongan kecil sih Mas, dari kos, saya kan kos di Jakarta gitu. Oh kan. Gitu. Saya juga sebenarnya kan nggak tahu apa-apa tuh tentang undang-undang Ciptaker ini kayak gitu kan. Tapi kosnya keren ya, kos-kosannya perjuangan sekali ya. Iya. Aris jangan ketemu sama Pak. Aris jangan yang punya kosnya ini Tirto ini. Iya. Cokro. Cokro. Ya gitu. Jadi saya juga bertanya-tanya ini ada apa sih? Ini ada apa? Saya termasuk masyarakat atau warga yang bingung gitu kan tentang undang-undang ini. Dan juga pemerintah juga bikin undang-undang itu bahasa apa ya, bahasa politik yang nggak semua orang tahu juga gitu. Karena emang nggak ada sosialisasinya juga kan? Iya. Iya kayak gitu. Ya. Terus lo ngelihat apa aja tuh ketika lagi aksi, lo ngelihat apa aja? Ngelihat orang pasti jawab. Apa aja yang kejadian depan lu sih nanyanya gitu. Salah. Iya. Itu pertanyaan bersalah itu. Enggak salah jawabannya, enggak salah. Ini gue ulang pertanyaannya ya. Mas Aris. Jadi pas kemarin demo apa lihat Bapak Luhut di tengah-tengah? Siapa tahu ya. Dia nyamar gitu. Siapa tahu. Nyamar. Yang nyamar Wiranto beda dong. Oh iya benar, salah betul. Ya waktu itu jam berapa ya, udah siang itu ya, 2:30 atau jam 3 lewat berapa itu udah pukul mundur polisi waktu itu. Dari 2:30 sebenarnya sebelum kejadian brutal ya, kriminal merusak apa jalan, merusak halte, bakar itu aman-aman aja sih waktu jam-jam itu. Ketika dipukul mundur, kejadian di tempat, ya mau gimana lagi gitu kan. Namanya juga di situ ribuan orang yang emosinya kita nggak tahu ya berapa persen gitu kan. Ada yang bisa nahan, ada yang kayak gini gitu kan. Ada yang masih membara, bawa molotov dan lain-lain gitu. Jadi ya hancur gitu. Tapi sebenarnya tujuan mereka sih ya bertanya itu aja sih. Bertanya ini apa? Kirain gitu, tujuannya kan emang rusuh. Mungkin ada sih beberapa itu memang dari rumah gitu kan. Emang bawanya molotov udah lama ya. Gitu. Itu udah yang dari dulu demo kayak gitu sih, ya kan? Pasti akan ada sih. Sebenarnya kalau gue pengen mencoba melihatnya adalah di antara orang-orang yang marah itu, sebenarnya kan sekarang gini, semua orang fokus nyerang orang-orang yang marah kan. Tapi nggak ada yang nyerang. Kenapa sih orang itu bikin marah gitu? Kenapa sih orang ini marah? Kan harusnya kalau orangnya adil sejak alam pikiran. Sudah. Mereka harusnya mikir juga, anggota DPR-nya yang bikin orang-orang marah kan, ya itu juga disalahin dong gitu. Jangan cuma orang yang marahnya. Makanya kalau ada orang yang marahin orang-orang yang marah, jangan-jangan mereka bawahannya anggota DPR. Iya. Kebetulan satu PT, Pak. Bisa satu PT, bisa satu partai. Ya tapi kan sebenarnya Gimana, Riz? Gimana, Riz?
Jadi kayak pro kontra soal aksi, soal apa itu perusakan dan lain-lain, jelas ada pasti kan. Yang pro ya pasti. Saya cuma bertanya gini, ketika yang kontra dengan kerusakan, dengan aksi yang mereka yang diam di rumah atau nonton gitu kan, terus dia menghujat kayak gini-gini, itu sebenarnya harus tanya juga, ini siapa yang buat kayak gitu, yang kayak Pak Angga tadi bilang gitu kan. Gue nambahin dikit ya. Gue nambahin dikit. Gimana bang? Sebenarnya gue bisa mengerti lah, maksudnya ada orang-orang yang memang fokusnya di kerusakan, mungkin karena ya mereka lebih relate gitu, mereka lebih, kalau anak jaksa bilangnya relate ya, lebih nyambung. Mereka nggak ngeh tuh kalau ada pembakaran hutan, ada perusakan lingkungan dan segala macam, mereka nggak relate karena ya yang mereka lihat ya haltenya ya di situ yang dekat dengan dirinya gitu. Tapi ya itu mungkin salah satu ada yang kayak gitu, atau memang ya dia emang naik busway, suka naik busway. Tapi bisa juga memang tadi ya siapa tahu dia sebenarnya pengen mendukung Omnibus Law, cuma malu-malu. Jadi mumpung ada sasaran tembak, ya udah serangnya itu gitu. Jadi memang ada dua pihak gitu, ada yang memang mereka lebih relate dengan halte karena ya mereka ngerasa ya tidak ada kerusakan hutan gitu, tidak ada kerusakan lingkungan gitu. Nggak kelihatan ya. Iya. Ada yang nyamar juga ya Mas ya. Ada yang bagian, atau mereka yang juga yang ngebakar sebenarnya, terus ngevideoin sendiri. Waduh. Tapi kalau mengingat hal tersebut, apalagi mereka juga udah protes gitu ya. Mungkin tadi juga bahasannya orang-orang ini yang nyerang ini mungkin nggak relate ya. Dan salah satu sebenarnya kan bentuk perusakan ini juga kan sebenarnya salah satu tujuannya bisa kita maknai juga sebagai bentuk bahwa nih ya udah gue nggak bisa beraspirasi lagi lewat jalur politik, lo juga nggak ngasih aspirasi kita, kenapa kita nggak lewat jalur lain aja, dan juga nyebarin awareness lah ke sesama bahwa ini tuh ada hal yang kacau gitu loh. Nah dari sana tuh sebenarnya gue cukup menyayangkan kenapa ada hal yang nggak dirusak sama pendemo. Apa tuh? Nah ini adalah tower Telkomsel. Aduh, jangan dong. Biar sekalian kaum burjuis tidak bisa WFH. Biar semua merasa ya, jadi ini semuanya relate jadinya nih bahwa lu tuh harus sadar coy. ngecek tower Telkomsel sama bedanya sama yang Indosat, bedanya apa? Taunya yang dirusak smartfriend ya. Iya. Makin ada gunanya dong. Makin melukai kaum proletar lu. Iya. Yang marah Mas Nadim ya. Ini kok saya kok nggak habis. Ya. Kalau gue sih, gue tuh ngerangkumnya itu dengan memang harus imbang, pemikirannya itu harus imbang ya, antara lo harus fokus ke problemnya di mana, tapi kemudian harus imbang juga, nggak berarti harus merusak fasilitas umum dan segala macamnya. Kalau gue tuh mencoba menggambarkannya itu pakai beatnya. Gue dengar komedian namanya tuh Louis C.K. Nah dia tuh punya. Iya, lo doang yang tahu Louis C.K. di sini. Iya nggak apa-apa. Lu jangan ngejatuhin Afe. Afe itu lagi pengen sombong. Gitu dong. Jangan berani jatuhin yang dari COD kan. Iya. Afe doang. Jadi beatnya itu ada dua kategori yang bisa menggambarkan situasi ini itu. Situasi of course but maybe. Jadi kayak of course itu kayak hal-hal yang harusnya kayak memang kita percayain dan kayak ya memang ini bener gitu loh. Terus but maybe-nya itu kayak mungkin ya lo nggak harus ngelakuin ini juga gitu loh. Kayak of course demonstrasi itu harus disruptif dan kayak kecenderungan untuk ngerusak itu kayak kelaziman lah gitu ketika lagi. Itu demo apa gitu startup? Enggak, itu kata teorinya demo tuh. Oh gitu. Kirain startup. Enggak. Startup kan juga menghancurkan. Iya. Enggak kan disruptif kan itu hitungannya disruptif gitu. Oh iya. But maybe kalau ngerusak fasilitas umum itu jangan yang biasa digunakan sama kelas pekerja gitu loh. Ya kalau kelas orang kaya kan nggak pakai fasilitas umum lah. Nah, apa kek gitu? Fasilitas umum apa kek yang dipakai gitu ya? Sama orang ini mungkin.
Ya mungkin memang pada akhirnya simbolisasi halte itu menurut gue ya, untuk simbolisasi halte untuk kemudian dibakar atau dirusak itu menurut gue kurang pas aja sih. Sebenarnya mungkin karena emosi massa sih. Gue ngelihatnya ya ketika ada yang di depannya itu yang bisa dirusak atau dicoret atau segala macam, itu yang akhirnya dikenain. Jadi gampang banget kalau lu punya massa banyak. Gini loh, orang Indonesia tuh kalau rame berani ngapa-ngapain, cuma kalau sendirian kagak berani. Iya. Ya makanya strategi polisi kan gitu kan, ngecerai berain dulu baru diambil satu-satu gitu kan. Ya, benar. Lu lihat yang video itu nggak, yang mobil tiba-tiba keluar dari mobil tiba-tiba narik satu orang itu? Oh iya. Itu parah sih. Ada yang video yang ini bukan demonstrasi yang kemarin sih, tapi ada video yang dimana si polisi itu narik orang yang narik demonstran yang pakai motor, tapi kemudian pas dihajar dia kabur. Ketarik ke bagian yang banyak demonstrannya, terus habis itu dia kabur. Itu dipukul dulu sama demonstrannya tuh. Jadi nendang demonstran yang naik motor, gitu dipukul dia kabur gitu. Dia salah polisi gitu. Jadi emang itu berlaku untuk dua-duanya, berlaku untuk demonstran dan untuk polisi sebenarnya. Betul sekali. Berhubung polisi juga masih orang Indonesia ya. Kalau sendiri juga nggak berani. Ya gitu sih. Mungkin ada yang punya opini lagi soal kemarin-kemarin. Gue pengen nanya ini sih, lebih ke ngelempar aja. Ada kan katanya demonstrasi yang rusuh-rusuh kayak gini kan udah maksudnya udah berapa kali lah kejadian di kita. Dan kayaknya hasilnya belakangan ini hampir nggak ada gitu, lolos aja semuanya. Apakah mungkin bisa mempertimbangkan alternatif lain, misalnya kayak jatuhnya kayak ngelumpuhin kota gitu. Demonya lebih gede ya. Akses bisa lebih kecil tapi nutup akses umum gitu gue. Misalnya bandara nutup pusat apa gitu. Di Bandung di sini, karena kan ke gedung DPR juga, DPR-nya nggak di tempat, ke istana Pak Jokowinya lagi ngelihat unggas, bingung kan kita mau kemana juga. Lo ngomong kayak gitu sama orang yang dari balai kota dan gimana sih? Gue nggak nyebut balai kota. Enggak, tapi gini, kalau gue ngeliatnya gini, ini pengalaman gue ya. Dulu itu memang ini salah satu penyakitnya dari pemerintahan kita ya, dari setiap zaman kecuali Pak Gus Dur. Jadi dari berbagai macam aksi gitu ya. Yang paling kita ingat aksi paling damai di Indonesia itu kan aksi Kamisan. 13 tahun depan istana, boro-boro ditengok gitu. Disamperin aja enggak gitu. Atau disamperin ditengok aja enggak gitu sama presiden gitu. Sehingga atas keputusasaan itu masyarakat jadinya cari alternatif lain kan. Di hampir semua demo itu semua gagal. Kalau tadi bicara lumpuhin bandara, seingat gua waktu awal corona gitu ya, COVID itu di Papua itu bahkan masyarakatnya yang mau nutup bandara kan dia nutup bahkan memenuhi landasan gitu ya bandara supaya nggak ada yang mendarat. Tapi kan ketulian pemerintah akhirnya mengintervensi itu langsung supaya bandaranya dibuka. Nah menurut gue sebenarnya kalau dari metode aksi itu bisa macam-macam. Tapi yang paling penting adalah pemerintahnya mau denger apa enggak gitu. Karena mau kita udah nutup jalan tol, mau kita udah nutup dudukin mall, dudukin akses segala macam transportasi publik. Kalau memang pemerintahnya nggak punya sense ngedengerin masyarakat ya percuma aja gitu. Paling malah bakal jatuh korban lebih banyak gitu. Iya. Jadi memang harus dipaksa denger kan Bang? Ya kalau ngomongin warna dan variasi, Hong Kong kurang kreatif tapi pemerintahnya kayak gitu juga Bang ya. Iya gitu. Makanya setahu gue, jadi menurut gue yang paling penting adalah kita semua mendorong masyarakat untuk bersepakat bahwa orang-orang yang ada di pemerintahan sekarang itu memang nggak mau dengerin kita gitu. Kita cuma jadi objek. Nah metodenya bisa pilih macam-macam. Kalau dari gue sih, gue lebih sepakat untuk demonstran nutup Jakarta aja. Nutup Jakarta, blokir semua. Ini gue bukan memprovokasi ya. Kenapa? Sekaligus lah Bang. Jangan sekalian bukan sekaligus saja. Sekalian karantina kesehatan nih lockdown sekalian. Iya. Katanya sekalian di lockdown gitu supaya COVID selesai gitu. Itu kan gue lebih dukung itu. Tujuannya supaya karantina kesehatan, bukan kepentingan oligarki. Oligarkinya ya memang brengsek gitu ya. Saatnya warga tuh bersatu gitu, karena yang bersatunya kan dari DPR. Semuanya udah bersatu menyusun undang-undang. Nah masyarakatnya bersatu sih. Dan gue sebenarnya senang waktu kemarin
pas seharian demo itu banyak berita kayak ada ibu-ibu ngasih makanan, terus yang di Kali Pasir nolong masyarakat yang lagi di sweeping sama polisi gitu. Di Ternate polisinya disandra supaya polisi ngebebasin peserta aksi yang ditangkap gitu. Nah, ini tuh udah ada jadi sense yang bagus, tinggal dikembangin aja, dijaga terus apinya supaya nggak misalnya sekarang nih berhentian hari Minggu, Sabtu Minggu gitu. Minggu depan aksi lagi supaya apinya tetap terjaga gitu. Iya. Nah, ngomongin soal ngedengerin aspirasi dan pemerintah yang mendengarkan ya, kan sebenarnya Pemda nih cukup banyak nih yang kemudian kayak nerima warga yang aksi, lalu kemudian video Ridwan Kamil mencoba untuk nyuratin Jokowi, lalu kemudian Pak Anies juga ngobrol sama demonstran gitu kan. Sebenarnya di sistem yang kayak sekarang, gubernur, kepala daerah nyuratin presiden itu sebenarnya punya power nggak sih? Punya efek nggak sih sebenarnya? Enggak sih. Enggak ya? Udah, jawabannya udah itu doang. Selain jadi atraksi politik, itu kan cuma jadi atraksi politik aja siapapun. Itu kan namanya Sultan Hamengkubuwono, mau itu Khofifah, menurut gue itu jadinya atraksi politik aja, karena secara konstitusional posisinya kepala daerah kan nggak ada dalam proses penyusunan undang-undang kan gitu. Mereka nggak ada dalam proses itu, sehingga aspirasi penolakan itu jatuhnya ke atraksi politik sampai mereka ngambil posisi yang lebih jelas, misalnya ikut dalam rombongan gugat ke judicial review misalnya gitu. Tapi ini gue mau masuk substansi sedikit. Tapi yang jadi masalah di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 174 itu bilang bahwa semua yang dilakukan atas undang-undang ini harus dimaknai sebagai, bahkan pemerintah daerah, kepala lembaga, dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan presiden. Jadi nanti akan dibalikinnya loh, kan gubernur di Undang-Undang Cipta Kerja jadi pelaksana kewenangan presiden, kok gugat ke JR gitu. Bang, gue ngelihat tweetnya Ci Elisa yang soal ini bang, kan AMDAL tuh sekarang perizinannya ditarik ke pusat semua ya bang? Bukan. Apa gimana sih tatanannya? Gue pokoknya ya gitu. Dalam konteks perizinan, semua aturan detail perizinan itu akan dikeluarkan sama peraturan pemerintah. Jadi kayak IMB, AMDAL, dan lain-lainnya, itu aturan yang lainnya dicabut, nanti diatur lagi dalam peraturan pemerintah. Nah, itu kan dalam peraturan itu kan jadi si gubernur kehilangan apa yang harusnya jadi fungsi atau hak dia kan bang? Iya, tentunya. Nah, dalam hal ini emang mereka nggak bisa protes gitu bang? Ya bisa aja protesnya gitu. Bisa, makanya tadi sampai mereka harus langsung gugat JR-nya, ya itu bicara tentang gue nggak punya kewenangan lagi, kok lu ngambil kewenangan dari gue sih gitu. Jadi harus sampai itu. Kalau cuma surat penolakan aja itu jadi atraksi. Nah, gugatnya bisa satu itu, bisa karena kehilangan kewenangan untuk IMB, untuk AMDAL, untuk hal-hal yang lain gitu. Jadi itu jadi penting buat kepala daerah itu ikut gugat kemanapun gugatnya gitu, sampai mereka menang gitu. Gue ada follow up question nih bang. Kalau nggak salah ada berita yang bilang kalau Anies itu tidak dilibatkan dalam Omnibus Law, ada dalam diskusinya, padahal Pak Anies ini ketua asosiasi pemerintah provinsi. Itu gimana tuh bang kebenarannya? Itu yang gue tahu memang begitu. Jadi Satgas itu kan Satgas Omnibus Law ya. Satgas itu kan semuanya diajak gitu. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi, Ketua Asosiasi Pemerintah Wali Kota, sama Bupati, semuanya diajak gabung. Tapi kan kadang-kadang kan gini, kalau lu bikin panitia gitu, ada yang diajak karena ini anaknya asik kita ajak ngobrol gitu. Oh ini anaknya gak asik kita ajak ngobrol gitu. Ya mau gue jadi injokes padahal tadi aduh. Ya dulu kan Bang. Nah, karena kepala saya tahu gue nggak cuma ABW sih, semua kepala daerah memang nggak diajak ngomong.
gitu. Ngerti. Dan diajak cuma yang pengusaha-pengusaha doang. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke poin selanjutnya ya. Tadi udah ngomongin soal JR di MK dan segala macamnya. Nah, yang dilakukan sama demonstran sekarang, setahu gue ya, di informan gue masuk ke informasi gue dari para demonstran yang dari UI, itu mereka demonya depan Istana Negara dan mencoba memaksa presiden untuk menandatangani Perpu untuk menolak undang-undang ini. Seperti presidennya adalah ketika Pak SBY bikin Perpu untuk menolak pilkada yang tidak secara langsung. Nah, sebenarnya gestur ini tuh masih efektif nggak sih sebenarnya? Kayak aksi untuk kemudian memaksa Pak Jokowi untuk menandatangani Perpu, padahal beliau sendiri yang pengen ada Omnibus Law ini sebenarnya masuk akal nggak sih? Ini gue kaitannya sama Pak SBY itu kan kayaknya teman-teman udah pada, gue mengingatkan kisah lucunya ya atas Perpu pilkada langsung dan tidak langsung itu. Jadi ini kisah cerita yang kayaknya udah diceritain banyak orang. Cuma memang dulu itu setahu gue Pak SBY itu tidak ingin pilkadanya tidak langsung. Gitu, tidak ingin pilkadanya tidak langsung, pengennya tetap langsung. Lalu kasih instruksikan ke salah satu anggota partainya untuk all out. Ngerti kan maksudnya? Kalau kita kan all out tuh ngerti kan? All out tuh sungguh-sungguh gitu. Iya. Nah, yang mendapatkan perintahnya memikirkan bahwa all out itu semuanya keluar. Akhirnya Demokrat all out waktu itu. Aduh, joknya, bapak-bapak sekali. Ini bukan jokes, ini cerita. Ini cerita beneran. Iya. Ya Allah. Kayak ini cerita insider ya gitu maksudnya, cerita yang cerita orang dalam beneran. Iya. Gitu. Jadi karena itu akhirnya kayak kesel kan, si kampret ini kenapa malah keluar gitu ya, udah gitu. Nah kayaknya itu nggak akan kejadian nih di yang sekarang gitu. Karena ya dia juga pengen gitu. Kecuali dia tiba-tiba keseriput, kan gue dulu nolak pembangunan mall di Pabrik Es. Berarti ini karena gue tiba-tiba ingat setelah gue hilang ingatan, oke, kita bikin Perpu gitu. Hilang, merasa hilang Pak ya. Jokowi yang dulu tidak sama dengan Jokowi yang sekarang. Aduh. Atau itu Jokowi yang sebenarnya. Iya. People change atau people don't change at all. Backupnya luntur. Jadi ya memang Perpu itu tidak dilihat sebagai yang sebagai opsi yang realistis ya. Karena Perpu juga harus disahkan sama DPR. Betul. Kalau Jokowi bikin Perpu lalu DPR yang nggak mau ngesahkan, jadinya gimana lagi gitu. Waktu kan Bang, tapi itu kalau DPR-nya nggak ngesahkan otomatis sah, tapi kalau nggak salah dalam berapa? Enggak ya? Kalau didiemin, iya. Otomatis sah. Cuma kalau langsung ditolak gitu ya. Enggak boleh. Oke. Ngerti. Nah, ada satu opsi lagi itu ini yang opsi yang dari kemarin diomongin terus sama Pak Erlangga, diomongin terus sama Pak Ma'ruf Amin, diomongin terus sama Pak Ini opsi yang paling buruk sih, Ve. Ya, itu beberapa orang yang ngomong dan Pak Jokowi sekaligus ya. Ya itu kalau nggak suka bawa aja JR di MK. Itu menurut kalian gimana? Itu omongan orang udah siap, makanya nantangin, Ve. Iya. Tadi lo mesti baca berita-berita sebelum ini ada apa aja, ada revisi undang-undang apa, ada kata-kata Pak Jokowi tentang MK itu dibaca saja lah. Saya nggak berani ngomongnya. Iya. Ada revisi undang-undang yang sangat cepat gitu kan, cuma dalam waktu semingguan atau berapa gitu, itu langsung jadi aja undang-undang itu. Silahkan dibaca aja. Lo ngomongin soal undang-undang MK kan Bang? Iya. Tapi emang undang-undang MK itu isinya yang substantif tuh apa sih? Yang kemudian kayak ini jadi sangat-sangat menguntungkan hakim MK nih gitu. Masa berlaku hakimnya nambah ya jadinya. Jadi lebih lama. Bisa sampai 2034 kalau nggak salah. Gitu. Intinya nambah. Iya. Kalau gue sih melihatnya gini, ya
Betul, JRMK itu adalah salah satu jalan. Tapi kan masa sih pemerintahan begitu melulu caranya gitu. Kalau nggak suka JR aja. Kalau kamu udah nggak suka sama aku, putusin aja. Kan kayak gitu, sama kayak gitu jadinya. Jadi kayak anak kecil aja gitu. Mas gue ya kalau lu memang yakin bahwa undang-undang lu itu benar, kenapa nggak di prosesnya dibikin benar sih gitu? Kenapa harus inkonstitusional gitu prosesnya gitu? Kenapa harus tone deaf gitu? Nggak mau dengerin masyarakat pengen apa, kayak gimana gitu? Ya kalau semua pengen caranya gitu ya kayak anak kecil aja. Nah tapi kalau kita ngomongin soal peluang nih Bang, kan kita udah ngomongin soal prosedurnya cacat banget kan. Nah salah satu yang bisa di JR itu adalah soal prosedur pembuatan undang-undangnya ya nggak sih? Betul. Nah gimana peluangnya menurut lo ketika kemudian kita yang kemudian melakukan JR di MK itu kayak ini tidak valid seluruhnya karena prosedurnya tidak valid juga. Itu sebenarnya ada sejarah itu pernah kejadian atau gimana sih sebenarnya? Kayaknya udah sering ya undang-undang yang di itu nggak sih, yang udah cacat prosedur tapi akhirnya tetap lanjut aja. KPK 9 kali di JR nggak berhasil. 9 kali udah gagal semua, Fe. Alasannya prosedur, yang dituntut prosedural sama ada substansi. Terus alasan pembatalannya karena kerugiannya dirasa tidak real gitu kepada si penuntut. Kan si penuntut tuh masukin kerugian konstitusional. Kerugian konstitusionalnya. Nah, di situ yang kayak poinnya tuh nggak diterima sama hakim, terus ya udah ditolak semuanya. 9-9-nya kalau nggak salah kayak gitu deh. Ya karena itu tadi. Nah, kalau dari gue sebenarnya, kalau dari gue ini agak disruptif dan gue tadi sangka provokator, tapi mungkin sebenarnya kalau misalnya kepala daerah itu dan masyarakatnya mau bersatu gitu ya, langsung declare aja kita tidak mau melaksanakan undang-undang, titik, udah gitu. Gitu ya, bisa ya kayak gitu ya. Iya berat. Gimana tuh Bang? Tolong dirincikan Bang. Biar bisa dibikin general briefnya Bang. Maksudnya gini, bilang gitu bahwa daerah gue nggak mau ikut sama pemerintah pusat gitu. Cuma ya bakal dianggap inkonstitusional sama pusat, jadi bisa di-impeach sama Kemendagri. Cuma kan itu resiko yang mau diambil ya. Kalau mau disruptif gitu, kalau mau punya power gitu, ya declare aja gitu ngelawan membangkang dari pemerintah pusat. Karena cara yang paling legal JR aja peluangnya ada tapi kecil. Apalagi cara yang tidak biasa gitu ya, kayak demonstrasi gitu ya, harus tetap kita lakukan, tapi menurut gue kayaknya kita harus punya strategi baru gitu, yang mana didengarnya cari cerita-cerita ada simpanan anggota DPR yang mau come out itu salah satu mungkin salah satu cara yang bagus gitu ya. Dosanya dibongkar-bongkar aja tuh anggota DPR. Iya. Nah, ini kan mau pilkada nih Bang. Apakah kemudian bisa dijadikan ini benar-benar hipotetis aja ya? Apakah kemudian bisa dijadikan itu bahan kampanye para calon di masing-masing daerah gitu? Oh, ini saya menolak omnibus nih. Kalau omnibus jadi, saya nggak mau melakukan di daerah saya gitu. Kayaknya nggak terlalu. Itu ngajak ribut banget ya. Itu. Yang ngusung dia siapa, Fe? Iya. Dia nolak, Fe. Ya tergantung kan pada akhirnya. Ini misalkan Depok yang susahnya gubernur itu adalah dia perpanjangan tangan pemerintah pusat, kecuali yang daerah-daerah istimewa atau daerah khusus ya. Semua kayak Jabar, Jateng, Jatim itu semuanya perpanjangan tangan pusat. Jadi karena mereka nggak punya wilayah, nggak punya kewenangan, ya mereka sebenarnya anak buahnya presiden. Ngerti. Kecuali Jakarta, Aceh sama Papua. Aceh, Papua, Jogja juga. Jadi empat tempat itu bisa nggak kayak gitu? Kalau misalkan Jakarta all out gitu terang-terangan all out gitu terang-terangan kayak berperang sama pemerintah pusat soal omnibus law ini, kira-kira gimana? Bisa lockdown aja langsung rame. Impeach pasti. Mau lockdown aja rame. Cuma maksudnya itu
nggak bisa. Jadi kalau ini pendapat gue tentang kasus Jakarta. Kalau Jakarta di mana kondisi sosial politiknya itu polarisasinya sangat tinggi gitu ya. Ketika langkah drastis itu diambil, ini bukan ngomongin masalah nyali ya. Kalau nyali mah berani-berani aja. Tapi siapa lu bang? Apa siapanya bang? Yang berani siapa? Iya, siapa ya berani lah pokoknya gitu ya. Tapi maksudnya karena situasi politiknya polarisasinya tinggi, pasti ada pihak-pihak yang senang aja kalau misalnya, harus turun gitu. Gitulah kira-kira. Cuma maksud gue ya memang kalau Aceh, Papua berani nolak itu, wah itu keren banget sih. Kita merdeka. Jadi sebenarnya kecuali Perpu dan JRMK, sebenarnya ini demonstran ini sebenarnya nggak punya strategi lain ya, kecuali untuk memaksa DPR untuk nggak bisa ngebatalin juga ya. Nggak bisa. Yang ngebatalin harus bikin UU baru. Bikin undang-undang baru. Presiden bikin Perpu. Dan itu sangat-sangat tidak realistis ya. Iya. Yang paling konkret mungkin bikin gerakan politik ya, maksud gue yang lebih ya udahlah gitu. Ini yang sering gue tweet. Ini yang sering gue tweet beberapa bulan terakhir gitu. Gerakan yang kiri sama gerakan yang kanan, berarti gitu. Orang yang dituduh anarko sama orang yang dituduh HTI, udah sekarang jalan bareng aja, duduk bareng. Gugat pemerintah gitu. Karena kalau yang kiri sama yang kanan itu udah duduk bareng sama-sama, pemerintah juga takut gitu. Karena jumlahnya jadi banyak. Ini kan narko gugat pemerintah itu gimana bang? Iya maksudnya berarti dia percaya pemerintah dong? Enggak, yang dituduh anarko itu loh maksud gue. Oh yang dituduh anarko. Jadi kan gini. SJW. Kalau kalian perhatiin, gini ya. Dalam konteks isu kayak misalnya Pilpres kemarin gitu. Itu kan yang demonya yang rame kan sama yang kanan kan, sama teman-teman yang konservatif gitu. Lalu RUU KPK yang rame itu yang kiri gitu, yang dituduh SJW. Yang sekarang juga sama. Kalau bayangin dua kekuatan itu duduk bareng sama-sama, itu jadi sebuah power yang besar gitu. Salah satu yang bikin ketakutan di Undang-Undang KPK kemarin, itu kan ketika polisi nyerang demonstran ke arah Tanah Abang. Nah, Tanah Abang yang sangat kental dengan orang-orang yang konservatif itu ngelawan gitu. Jadinya rame gitu. Yang waktu Pilpres kan juga gitu. Nah, itu yang menurut gue kalau mau sih daripada ngomongin gengsi-gengsi ya, udah duduk bareng aja sama-sama, gugat pemerintah gitu, lawan pemerintahnya sama-sama. Jadi lama-lama mereka ngerasa bahwa legitimasinya makin hilang, jadi benar lah insya Allah gitu. Itu kalau dari gue, itu yang lebih pilihan ke depan ya, karena ya selain itu. Jadi memang menurut lo dalam tempo yang singkat-singkat ini nggak bisa ya bang ya? Jadi dalam short term ini nggak ada solusi gitu? Nggak ada, karena kan pemerintahnya udah nggak mau dengar, gimana lagi? Gitu. Cuma tadi ada solusi Bang Angga yang menarik, Ve. Kalau nggak mau dipukul polisi, banyakin markas FPI berarti. Pulangin dulu Habib Rizik Syihab. Banyak loh di Twitter dan Instagram juga, kalian sih mengusir Habib Rizik Syihab, jadi tidak ada yang bisa memimpin kan melawan pemerintah. Anjas. Tapi itu benar. Ini gue bukan anak 212 ya, gue bukan anak 212, gue bukan anak 412. Gak apa-apa bang, ada kok Agoy di sini yang 212. Tapi gue gak ikutan. 212 juga bang. Alumni doang. Tapi mas gue itu salah satu bentuk ya, maksudnya demo tertib, semua orang ikut, itu kan demonstrasi juga gitu. Orang akhirnya ngelihat itu jadi salah satu referensi gitu. Kalau di Twitter gitu kemarin ya, contoh dong demo yang damai nggak nyampah gitu. Referensinya apa? 212 gitu, orang-orang banyaknya gitu. Ya, karena 212 yang di demo ngomong di media bang, ini yang di demo nggak ngomong di media, keluar nantangin JR. Iya. Tapi gitu mas gue, kiri kanan gabung, udah nanti bikin hal yang lebih konkret di 2024, atau ya itu deklarasi masih tidak percayanya, tapi semuanya duduk bareng gitu loh, yang kiri yang kanan duduk bareng. Kan aneh gitu kalau lihat orang pakai
ngacung ke tangan kanan pakai sorban sama ngacungin tangan kiri pakai baju hitam-hitam ngomong masih tidak percaya ke pemerintah itu keren gitu. Nah, pertanyaan gue Bang, Omnibus Law ini kan udah jelas banget merugikan, ya nggak? Nah, kenapa yang lo bilang tadi, yang kiri kanan berduduk bareng itu nggak kejadian selama 6 bulan ke belakang? Kenapa itu nggak kejadian? Karena ada pihak yang megang yang ngejual dalam tanda kutip stigma gitu. Kalau lu dekat sama yang kanan lu akan dicap HTI. Kalau lu dekat sama yang kiri lu akan dicap PKI. Gitu. Padahal orang yang jadi tokoh dua-duanya itu sama-sama bikin pabrik ayam. Oh iya, gua ngerti maksudnya. kan gitu. Sama-sama bikin pabrik ayam, satu nuduh kadrun, satu nuduh narko. Udahlah. Gitu. Yang kemarin ketangkep itu yang ada aksi sebab aksi dan salah satu motor aksi itu sebenarnya bikin pabrik ayam bareng. Potong ayam bareng. Iya. Gitu kira-kira maksud gua itu. Iya itu. Karena kan sudah jelas gitu ya secara sikap NU Muhammadiyah menolak itu kanan, ya enggak? Terus kemudian SJW dari Kontras, dari LBH dan segala macamnya nolak juga gitu. Terus kemudian di parlemennya ada dua partai itu yang kemudian nolak juga gitu. Kenapa kemudian nggak join force gitu? Lalu kemudian ngegedor parlemen bareng-bareng ketika 6 bulan yang lalu gitu loh. Ketika masih ada waktu untuk kemudian nge-push dan neken agar ini nggak jadi gitu loh. Nah itu gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu kenapa mereka enggak. Tapi gue berharap setelah ini mereka mau semua duduk bareng gitu. Kan gini, Kontras ngegugat, PKS gugat, Demokrat gugat, NU Muhammadiyah gugat, tapi nggak dalam satu forum yang sama-sama. Jadi dianggapnya ya mereka masih misah-misah, nggak satu komando, biarin aja. Gitu. Menurut gue karena ego masing-masing juga sih. Ya bisa jadi. Ya, bahwa kondisinya, kalau ditanya kenapa nggak dari dulu, kondisinya itu kan mereka bilang ya nanti ini masih draft, nanti masih bisa ada perubahan. Segala macam tiba-tiba dikebut cepet, ada beberapa yang diselipin. Ingat gak kayak ada ketua komisinya itu dibilang tadinya ada klaster, tadinya nggak ada, udah dihapus nih, tiba-tiba ada dan segala macam. Jadi ada orang yang udah ngerasa masih pembahasan, ya udah nanti santai aja segala macam. Dan kondisinya kan lagi pandemi ya, orang rapatnya aja tertutup dan segala macam, mau pandemi mau demo juga ribet gitu. Akhirnya ya udah, baru kerasa ya sama semuanya juga baru ngomel-ngomel kalau udah kena di akhir. Ya, tapi secara gambaran besarnya lo ngomong kayak gitu, kalau kanan kiri kemudian yang di parlemen bisa gabung, seharusnya bisa, itu berarti lo masih percaya sama sistem yang sekarang, atau lo ngerasa ini bukti sistemnya udah rusak sama sekali gitu loh? Kalau teman-teman ingat waktu reformasi gitu ya, gue juga masih kecil waktu itu, masih umur setahun lah waktu reformasi. Allah. Tapi mesti gini, ada peristiwa yang menarik di mana waktu itu Gus Dur, Megawati, Amin Rais itu duduk bareng. Ada gue lupa, ada si Bintang Pamungkas juga kalau nggak salah. Ada. Itu tuh Muhammadiyah, NU, orang-orang kiri itu duduk bareng gitu. Habis itu reformasi. Nah, jadi itu udah ada presiden menurut gue, itu udah ada presidennya. Kayaknya mungkin teman-teman yang lagi duduk di posisi penting gitu di organisasi itu, kalau boleh mulailah berpikir hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang disruptif gitu. Kalau disruptif itu ya kayak gitu, yang ormas-ormas besar semua datang duduk bareng, declare jebret kita mau perubahan, udah deg-degan lah itu yang ada di sana. Tapi menurut lo dalam waktu dekat itu nggak mungkin kejadian ya? Karena akan dipecah terus, usahanya akan dipecah terus. Diganggu kebersatuan itu bakal diganggu terus gitu. Pakai isu-isu yang sebenarnya nggak substansial. Orang udah dilempar kok, dibilang dibiayai satu orang. Karena ormas pun menurut gue ya, ormas dan atau yang kiri dan segala macam pun kerasa janganlah, nggak usah dekat-dekat ke partai, nanti dapat cap ini, oh ini emang gerakan emang sengaja buat ngejatuhin dan segala macam. Jadi ya akhirnya ya itu jadinya geraknya masing-masing.
Gitu. Aduh. Sebenarnya partai itu belum apa-apa udah bikin Twibbon, aneh juga partainya itu yang nolak tuh. Siapa? Oh iya. Ada satu partai bikin Twibbon. Iya. Nolak ini bersama ini. Waduh. Menurut gue itu kenapa jadi perjuangan lu doang? Salah satu yang maksud gue kalau udah kayak gitu, lu nggak usah bawa-bawa partai sih menurut gue. Udah. Iya. Gerakan partai lu tuh cuma di parlemen. Nah, begitu lu turun ke masyarakat, udah itu gerakannya gerakan rakyat aja. Nggak usah mengklaim gitu. Nanti jadinya ngeganggu gerakan. Tapi gimana ya? Gue pernah ngobrol ini sama Dani sebelumnya bahwa bukankah itu problem kita selama ini gitu? Ketika lo nggak bisa nitipin suara lo ke partai di praktik demokrasi pemilu jelas itu sistemnya seperti itu ya. Tapi kan harusnya itu juga berlaku ketika ada isu seperti ini gitu loh. Ketika di luar parlemen itu ya udah dinaikin suaranya gitu, disatuin suaranya, lalu kemudian di partai ada yang menyuarakan juga gitu. Tapi it doesn't seem nggak sejalan dan nggak ada komunikasi aja gitu kayaknya. Ya di parlemen kan sekarang ada banyak aktivis buruh kan. Ada tahun 98 gitu. Yang nggak ada gunanya juga mereka di sana gitu. Aktivis buruhnya dukung Omnibus Law. Iya makanya. Maksud gue kenapa sebenarnya ini yang lebih rumit ya. Kenapa? Karena sistem PAW-nya itu dilakukan sama partai bukan sama rakyat. Kalau itu sistem PAW-nya dipegangnya sama rakyat, takut tuh semua anggota DPR RI. PAW itu pergantian antar waktu kan? Iya gitu. Jadi jadi rakyat yang milih itu boleh narik wakilnya gitu. Kalau itu boleh. Kalau di Amerika kan ada yang midterm ya, apa sih yang setiap 2 tahun. Ada midterm election. Lu bisa dihukum gitu sama masyarakat lu kalau lu kerja lu nggak benar gitu. Kalau di Indonesia kan nanggung. Iya. Ya maksudnya banyak yang harus dikerjakan tapi kelamaan kalau di Indonesia kan 5 tahun. Iya, maksud gue itu yang jadi hal yang penting sih. Makanya kebersatuan ormas-ormas ini jadi hal yang sangat penting buat keberlangsungan kita lah. Iya. Itu. Ada yang mau nambahin mungkin? Udah di poin terakhir nih kita. Bu Rismanya mana nih? Gua nungguin Bu Risma nih. Bu Risma nih. Nggak diomongin. Ya lo aja lo coba lo angkat itu apa sih yang kejadian? Nggak tahu, cuma dari video singkatnya itu sih gue dapet TV. Yang dia videonya ada 2 loh. Ada yang ngomel-ngomel yang luka, ada yang ngomel-ngomel terus diomelin balik. Sama yang luka apa sama? Bukan. Jadi ada 2 video yang beredar. Ada satu yang dia ngomelin yang lagi luka-luka tuh, yang lagi bocor darahnya. Kayak ada satu lagi yang dia ngomel, kamu ngapain ini ngerusak ini kan kota kamu. Siapa yang dibalikin diomelin lagi, siapa yang rusak, siapa yang ngebakar gitu, bukan kita gitu. Malah kita diomelin gitu, kita rakyat juga, kita anakmu juga. Kabur habis itu. Kabur Risma ya? Iya. Tidak. Iya. Iya, kalau ini kalau gue ngeliatnya dari sisi yang kerja di tempat yang asetnya dirusak gitu ya. Menurut gue sebenarnya nggak jadi masalah, bukan nggak jadi masalah dalam arti silakan bakar aja gitu ya. Cuma maksudnya kalau ada orang lagi aksi terus berdarah-darah ya jangan memarahin gitu. Iya. Toh itu bisa infrastruktur itu bisa dibenerin lagi gitu. Tapi kan aspek aspirasi sama demokrasinya kan, kalau itu yang hancur nggak bisa ngembaliinnya susah. Kalau infrastruktur kan gampang ngembaliinnya, kira-kira gitu sih. Jadi kalau ada yang marah-marah ya mungkin itu strateginya aja. Oke. Habis apa ya? Sejam kayaknya. Tapi gue mau nanya dong. Kalau dari kalian gitu ya ngelihat satu, waktu ini teman-teman PKS waktu kemarin aksi itu selain di parlemen nolak itu di mana kemarin pas aksi? Terus, ayo lo. Bentar. Gimana maksudnya? PKS-nya PKS yang mana nih? Kan maksud gue kemarin waktu aksi kalian di mana? Oh iya. Terus sebenarnya dari aksi yang kemarin gitu, yang paling menarik atau hal positif dari aksi kemarin yang
seru tuh apa sih gitu? Nggak ada, lu dulu deh. Gue yang tidak terlibat sama sekali bang, udah pas keluar pengumuman tanggal 3 dimajuin si rapatnya, gue udah langsung hopeless, udah kebaca ujungnya bakal kemana, udahlah nggak akan guna nih apa yang dilakuin, jadi udah narik diri aja. Apa ya, jadi itu sih paling kalau gue bang. Kalau yang menarik nggak ada. Ketika itu lo di mana gue? Di Bandung atau di Jakarta ya? Gue lagi di Bandung. Di Bandung. Terus gimana ngelihat Ridwan Kamil nggak? Ridwan Kamil enggak. Cuman kalau di Bandung tuh kan pecah-pecah. Ada yang mau nutup Jalan Pasteur. Terus ya, jadi tadi salah satu bentuk. Tapi yang ditutup Bandung ya, bukan Jakarta. Jadi untuk menutup akses itu di Bandung ada arahnya ke sana. Terus sisanya sih normalnya. Umumnya yang terjadi pada gerakan dan aksi ya. Walaupun akhirnya di Bandung tadi ada konklusi bahwa akhirnya ada surat yang walaupun kita sendiri tahu tadi bahwa udah, ya sebenarnya nggak powerful juga kan. Cuman kalau yang buat gue menarik adalah gue tuh jadi gue tahu awal ini waktu berita ini diketok, sama minggu lalu gue malah lihat dari sudut pandang para pengusaha-pengusaha. Jadi kebetulan gue lagi harus stay di beberapa pabrik. Dan yang gue lihat adalah aktivitas di sana untuk sedemikian rupa mengkondisikan pegawai-pegawainya untuk nggak ikut turun aksi. Jadi ya mungkin dari sana sudut pandang lainnya yang gue coba lihat adalah betapa ini juga mungkin menguntungkan atau mungkin penting untuk dari sudut pandang lainnya. Karena dari pengusaha, dari tempat-tempat yang gue datangin juga itu mereka berusaha untuk, bahkan sampai ada di beberapa tempat itu mereka kerjasama, koordinasi sama polisi dan bahkan sampai TNI juga untuk ngamanin tempat mereka agar kalau misalnya ada serikat buruh yang datang buat ngajak mereka itu bisa ditolak. Dibilang buruhnya nggak ada gitu ya gue. Buruhnya libur. Oh gitu ya, menarik juga itu. Ya jadi kayak gitu. Buruhnya setuju gitu. Jadi kayak ya mungkin yang menarik gue lihat dari sudut pandang lainnya yang sebelumnya mungkin gue nggak pernah lihat dan mungkin di beberapa orang nggak pernah lihat. Sama mungkin satu hal yang tadi mungkin disebut sama Bang Angga apa sama Bang Nobi ya, yang ada solidaritas yang gue pikir lebih besar ya. Kayak tadi ada yang kena pukul atau kena luka, terus ada yang itu juga menurut gue itu insight baru yang gue sih jarang-jarang lihat ya sejauh umur gue yang masih paling muda di sini. Jadi gimana? Seperti itu. Iya gitu sih Bang paling. Tapi explore dikit. Berarti sebenarnya waktu pengusaha-pengusaha itu bikin buruhnya senang gitu ya, supaya nggak pengkondisian itu kayak gitu, dibikin ada acara kegiatan apa atau gimana supaya mereka nggak ikut aksi berangkat gitu, gimana? Enggak, pada akhirnya nah ini gue nggak tahu nih Bang, si buruh-buruh ini apa emang mereka merasa nyaman di tempat mereka masing-masing atau mungkin juga mereka nggak baca bahwa akan ada perubahan ke depan, jadi tidak ada kegiatan khusus yang dilakukan sih Bang, mereka tetap kerja seperti biasa. Justru upaya yang dilakukan dari si pabrik-pabrik ini adalah gimana menghalau kalau serikat buruhnya datang, dan kalau ditolak sama si pabrik-pabrik ini mereka malah bikin rusuh. Jadi yang mau dihindari itu. Oke. Begitu. Akhirnya sih pada berdamainya kayak ya udahlah diminta 20 kita kirim 10 aja kayak gitu-gitu. Ini orang kayaknya udah mau kita PHK, suruh berangkat aja dia kayak gitu. Nyari alasan SP3 ya. Bagus juga. Gitu. Jadi alasan SP3 oke, sedap. Ya kalau gue sih di Depok ya waktu itu. Ketika gue kan yang pegang admin Twitter PKS ya. Admin Twitter podcast ini. Terus kemudian ketika gue pertama kali dapat kabar bahwa dimajuin ke hari Senin jam 2 itu kan Senin pagi kan. Gue itu langsung kayak mention media-media besar gitu loh. Karena sampai ketika itu jam 11, Senin pagi itu jam 11, masih belum ada yang bilang kalau itu tuh dimajuin gitu loh. Jadi kayaknya bukan cuma kita semua yang kegocek gitu ya, media-media juga kegocek kayaknya ketika itu. Tapi itu screenshot ininya udah dipercepat sih.
udah kesebar sih, udah lumayan kesebar. Ya. Karena memang kayaknya kalau DPR tuh kalau emang ada demo, mau ada demo dan segala macam, mereka cepet-cepet. Kayak dulu UU Pendidikan Tinggi ya 2012, itu pas gue masih mahasiswa itu emang tadinya bilangnya paripurnanya tuh habis Jumatan, tapi tiba-tiba dipercepat sebelum Jumatan. Jadi pas datang ya udah disahkan undang-undangnya. Oh, waktu gue masih SD tuh. Ada apa dengan laki-laki dan ketidakpedeannya akan umur? Semuanya merasa paling muda dari tadi. Berarti kalau kayak gitu gimana sih Bang? Maksudnya kan rapat selanjutnya itu dibahas atau diagendakan di akhir rapat sebelumnya kan? Nah ketika itu dipercepat atau dipindahkan waktunya, itu konfirmasi setuju atau enggak setujunya gimana? Grup WA Pak, grup WA kayaknya. Iya kalau enggak setuju gimana? Jalan aja gitu. Ya kan yang kalau mayoritasnya sepakat ya udah dibikin kan misalnya gini, kalau misalnya lu jadi panitia kan ini dimajuin jadi besok ya jam 10 gitu, kalau mayoritas anggota grup bilang oke. Kalau jempol kuning udah keluar udah oke berarti ya. Lanjut aja. Cuma apalagi bisa pakai Zoom kan? Gitu. Apalagi bisa pakai Zoom kan? Ya udah aja kan. Gitu ya Mas, gua itu memang kadang-kadang itu hal yang biasa gitu ya. Yang gue tahu juga kadang-kadang DPRD juga sering gitu. Udah diagendain, terus tiba-tiba mundur, tiba-tiba Aris kemana Aris? Riz? Ya menyimak Mas. Dia lagi tukang bakso ya. Ada tukang bakso bawah HT. Tapi maksudnya itu hal yang biasa sih. Cuma memang kalau dalam konteks undang-undang yang mempengaruhi rakyat banyak gitu ya, harusnya kan nggak gitu. Itu masalah etik. Iya kan ini kayak kalau bola ibaratnya final Liga Champion gitu Bang. Lu kalau buka TV tiba-tiba udah selesai terus udah juara kan ada ini juga Bang. Makanya Boston ya. Gue udah begadang nih nungguin ini, terus tiba-tiba udah ngangkat trofi. Nggak nonton juga. Gimana? Nah itu kan yang jadi bikin orang marah kan. Iya. Gitu. Yang etiknya nggak ada aja. Etiknya parah banget memang. Nggak anggap masyarakatnya itu parah banget. Gitu dia. Gitu. Oke, simpulin Ve. Ya, gue nih yang simpulin ya. Iya mungkin kalau dilihat dari gambar yang lebih besarnya ya, ini bisa jadi momen buat kita evaluasi soal selama 5 tahun ke depan kepemimpinan Jokowi ini, 4 tahun lagi gitu ya. Mungkin kita bisa evaluasi gimana seharusnya kita melawan kehendak-kehendak oligarki di parlemen gitu. Karena masih 4 tahun lagi gitu, ya kan? Mungkin masih banyak agenda yang harus digolin sama mereka gitu. Nah, mungkin ketika kita udah merasakan ini, jadi mungkin kita bisa belajar gitu. Siapapun ya, aktivis ataupun kita sebagai warga negara yang concern gitu terhadap politik dan segala macamnya, kita mungkin bisa gimana caranya kemudian kita bisa nyatuin suara yang sebenarnya suara ngomonginnya hal yang sama, tapi kemudian nggak satu dan nggak nyatu dan nggak dijadikan satu kekuatan gitu, sehingga nggak bisa melawan kekuatan yang ada di parlemen itu gitu. Setuju. Ya. Bineka Tunggal Ika tuh sekarang diujinya. Mau lu dukung HTI, mau dukung PKI, kalau lu ngelawan oligarki harusnya lu duduk sama-sama gitu. Mantap. Ya, mungkin ada yang mau nambahin? Ya udah, kita revolusi. Yeah. Dari tadi arahnya udah ke sana ya. Oke, gue bilang general Chris Goy. Kok tiba-tiba ada tukang bakso lewat ya? Tukang bakso lewat ya? Dari tadi, mantap. Sip. Ya, itu aja sosmed paling. Oh iya, sosmed mungkin ada yang mau dipromosiin dari COD? Ya, follow Cerita Orang Dalam di Instagram, follow di Twitter juga Cerita Orang Dalam nggak pakai E. Terus kalau ada yang mau beli kaos, kita lagi kolaborasi sama Septian Fajrianto, itu buat didonasiin gitu ya ke nakes, atau nakes ini nggak cuma dokter gitu, mungkin juga ke supir ambulan atau supir mobil jenazah, tapi seluruh keuntungan kita akan kita serahkan ke mereka gitu.
Jadi kalau mau beli bisa cek. Beli dong. PKS beli dong. Harusnya ada serah terima ini ya, tukeran kaos gitu ya harusnya. Oh iya, mestinya ada tukeran kaos. Masih ada kan gue? Kaos PSI kemarin masih ada kan gue? Masih ada itu. Kita kasih itu aja. Mereka kan sahabat Giring Ganesa nih. Iya. Kalau ada gue mau dong. Gue nggak pernah dikasih. Tapi mukanya full muka itu di dalam kaos. Nggak apa-apa, kan souvenir Pak. Collectible item kan tahun 2024 tentu ada. Fotonya pakai ini ya, fotonya bukan foto saling salaman tapi saling foto paket gitu ya. Ini kan bineka tunggal ika tadi. Sip. Toleransi. Kalau PKS apa yang dipromoin ya? Paling ya Twitter dan Instagram @p_kemarin_sore. Ada lagi dan enggak itu aja sih. Ya, enggak aja. Belum bikin souvenir, belum bikin kaos Aris. Belum. Kita pinjemin Aris. Mantap. Ya Aris nanti email aja rate per jamnya berapa Aris? Kita nggak ada ngeris, udah kerjain aja Aris lumayan buat dia. Sip. Ya gitu, makasih banyak udah mau collab bareng PKS, abang-abang. Sama-sama, terima kasih PKS. Sama-sama. Ya. Salam buat Pak Saiku. Iya. Ya mungkin salam juga sama yang ono junjungan yang anak gitu. Iya. Ya, terima kasih buat yang udah ngedengerin dari PKS dan dari COD. Goodbye. Sampai jumpa. Bye.